Bagaimana jadinya kalau setiap hari harus melewati jembatan gantung yang nyaris putus untuk beraktivitas? Seekor gajah betina baru saja melahirkan di Taman Nasional Teso Nilo Riau. Kebun Raya Bogor masih jadi tempat yang asik buat healing. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Dan 3 berita utama tadi membuka perjumpaan kita dalam Okezone Update hari ini. Bersama dengan saya Camar Henda, berikut Okezone Update selengkapnya. Dan kita awal Okezone Update hari ini, pemirsa, dibuka dengan warga di Kabupaten Pinrang yang setiap harinya harus membahayakan nyawa lantaran menggunakan jembatan gantung yang nyaris putus. Kondisi tersebut terpaksa dilakukan karena jembatan merupakan akses terdekat menuju ke Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Wah, ini jadi wahana uji nyali ya. Reot, lapuk, dan jauh dari kata layak. Kata ini barangkali cocok digunakan untuk menggambarkan jembatan gantung yang berada di perbatasan Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Toraja, Sulawesi Selatan. Meski sangat membahayakan, jembatan gantung yang terbuat dari bambu dan kayu ini masih digunakan warga. Layaknya sebuah atraksi uji nyali, setiap pengendara yang melintas harus merayap di tali pengaman dengan kondisi tangan tetap digemudi motor. Adegan berbahaya ini merupakan pemandangan yang bisa dijumpai setiap hari lantaran jembatan ini merupakan satu-satunya akses terdekat bagi warga untuk menghubungkan Desa Lembang Sakada, Kabupaten Pinrang dengan Desa Sumbuang Batu Talu, Kabupaten Tanah Toraja. Dan bagi warga yang tak mau ambil resiko, biasanya warga akan memilih menyeberangi sungai dengan resiko baju basah dan motor ditandu. Saat dikonfirmasi, pihak pemerintah Kabupaten Pinrang menyatakan akan melakukan pengajuan kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Diharapkan pemerintah akan segera membangunkan jembatan gantung yang lebih layak untuk masyarakat di sekitar penghubung kedua desa ini. Dari Pinrang, Sulawesi Selatan, Erwin Ega Pratama, iNews melaporkan. Sementara itu, PT Kereta Api Indonesia atau KAI menerapkan layanan baru, metode pengenalan wajah melalui mesin otomatis, sehingga para calon penumpang kereta tak perlu lagi menunjukkan KTP atau bukti cetak tiket saat proses boarding. Dan berikut laporan Vidya Ramadhani dan juru kamera Jaka Samsa. Ya pemirsa, per tanggal 1 September 2023 ini PT KAI menerapkan sistem layanan dengan metode baru, yaitu metode face recognition atau identifikasi pengenalan wajah di Stasiun Gambir, Jakarta, tepatnya pada pintu selatan. Dengan metode ini, Anda sebagai penumpang kereta tidak perlu lagi untuk menunjukkan KTP atau menunjukkan bukti cetak tiket untuk dapat memasuki peron. Yang perlu Anda lakukan hanya mengarahkan wajah Anda pada mesin face recognition yang sudah dilengkapi kamera ini, dan ketika wajah Anda sudah teridentifikasi, maka pintu otomatis akan terbuka dan Anda dapat masuk ke dalam peron. Dan pemirsa, untuk dapat menikmati layanan ini tentunya Anda perlu melakukan registrasi sebelumnya. Dan registrasi ini dapat dilakukan melalui aplikasi KAI dan juga dapat langsung ke Stasiun Gambir. Dan untuk melakukan registrasi secara langsung di stasiun, Anda bisa langsung mendaftarkannya ke arah petugas yang sudah berjaga di sekitar pintu selatan. Anda hanya perlu membawa iktp yang akan di-scan bersama dengan sidik jari Anda, dan setelah proses registrasi selesai, Anda bisa merasakan fasilitas face recognition ini. Dari Jakarta, Vidya Ramadhani, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kebakaran terjadi di kawasan Savana Gunung Bromo, Jawa Timur. Akibat kejadian tersebut, objek wisata Gunung Bromo ditutup sementara. Nah, harus cari tempat hiburan lain ya.
Kawasan savana Gunung Bromo terbakar. Kawasan wisata Bromo pun ditutup sementara. Petugas TNBTS dibantu instansi lain dan relawan masih berusaha memadamkan api. Penutupan sementara diberlakukan pada 1 September 2023 akibat dampak kebakaran di area savana wisata Gunung Bromo. Penutupan ini untuk memaksimalkan petugas melaksanakan pemadaman api di area savana Gunung Bromo dan untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan terhadap keselamatan wisatawan. Petugas menghimbau kepada wisatawan dan masyarakat agar selalu menjaga alam dari penggunaan api demi keselamatan, keamanan, dan kenyamanan bersama. Belum ada keterangan resmi mengenai luasan lahan yang terbakar. Saat ini petugas masih fokus melakukan pemadaman. Sementara itu, kebakaran area savana Gunung Bromo yang terjadi beberapa hari lalu membuat pelaku jasa wisata terutama sopir jeep dihantui kecemasan. Kecemasan mereka, terutama jeep, adalah kendaraan yang rentan tersulut api. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, sopir jeep mengalihkan ke spot wisata yang jauh dari titik api. Tak hanya membuat para pelaku jasa wisata cemas, dampak kebakaran ini juga membuat pendapatan mereka turun hingga 30%. Pelaku wisata berharap agar kebakaran segera teratasi dan kejadian serupa tak terulang di kemudian hari. Dari Probolinggo, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, momen mengharukan terjadi di Taman Nasional Tesonilo TNTN di Kabupaten Pelalawan Riau. Baru-baru ini seekor gajah Sumatera melahirkan bayi betina. Kelahiran bayi gajah tersebut ini menambah koleksi gajah menjadi 10 ekor. Kita ucapin selamat nih sama Bu Gajah. Gajah Sumatera atau nama latinnya Elephas maximus sumatranus berkembang biak di Camp Flying Squad World Wildlife Fund, Taman Nasional Tesonilo. 3 hari lalu, gajah Lisa binaan Flying Squad TNTN melahirkan bayi betina dengan kondisi selamat dan sehat. Kelahiran alami ini menambah koleksi gajah Sumatera di Taman Nasional Tesonilo menjadi 10 ekor. Kawasan yang berada di 2 Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu, Riau ini memang dicadangkan untuk perlindungan habitat gajah Sumatera. Kelahiran gajah betina ini merupakan anak yang keempat dari gajah Lisa yang sudah berusia 41 tahun. Rencananya dalam waktu dekat, pihak BPKSDA Riau akan memberi nama khusus untuk anak gajah tersebut. Kepala Taman Nasional Tesonilo mengungkapkan dari hasil pengamatan tim dokter BPKSDA Riau, kelahiran anak gajah dari induk bernama Lisa dalam kondisi aktif dan sehat. Gajah Sumatera merupakan salah satu jenis mamalia yang dilindungi, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dengan kelahiran anak gajah tersebut, maka jumlah gajah Sumatera di Elephants Flying Squad TNTN menjadi 10 ekor yang terdiri dari 4 ekor gajah dewasa, 3 ekor gajah remaja, dan 3 ekor gajah anak. Dari Pekanbaru Riau, Indra iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, drama bayi tertukar di Bogor ini masih berlanjut. Meski telah kembali ke pelukan sang ibu biologisnya, kedua orang tua bayi ini resmi melaporkan pihak Rumah Sakit Sentosa Bogor ke polisi atas dugaan kelalaian dan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Diwakili kuasa hukum, 2 orang tua bayi yang tertukar mendatangi Polres Bogor untuk melaporkan manajemen Rumah Sakit Sentosa. 2 orang tua bayi melaporkan manajemen Rumah Sakit Sentosa atas dugaan kelalaian dan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kedua tim kuasa hukum membawa sejumlah barang bukti berupa hasil tes DNA, gelang, serta bukti-bukti lainnya. Bukti yang dibawa karena memang yang kita akan sasar dalam laporan polisi ini pelaku usahanya, bukan individu dari perawatnya sendiri. Kira-kira kerugian imaterial dari korban berapa banyak? Lebih besar gitu? Kalau kerugian imaterial kan itu nanti dalam buatan perdata kami ya. Kami mau pengen biar rumah sakit atau perusahaan yang menjadi rumah sakit tersebut bisa menunjukkan tanggung jawab terkait hal ini, seperti itu, agar kedepannya untuk fasilitas kesehatan tersebut tidak lagi terulang kejadian seperti ini. Ini concernnya untuk kami.
Sebelumnya pada pertengahan Agustus lalu, 7 perawat, bidan dan dokter Rumah Sakit Sentosa Bogor juga telah diperiksa di Polres Bogor. Ketujuh para medis tersebut menangani kelahiran dan perawatan bayi tertukar juga sudah dinonaktifkan pihak rumah sakit. Selain proses hukum yang terus berlanjut, orang tua 2 bayi tertukar di Bogor, Jawa Barat saat ini juga tengah menjalani proses transisi bersama bayinya masing-masing. Selama 1 bulan ke depan, pola pengasuhan ibu dan bayi biologis dilakukan bertahap, mulai dari seminggu sekali, 2 kali, 3 kali, hingga 4 kali seminggu, agar bayi bisa beradaptasi. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersama dengan istrinya Siti Atikoh Ganjar Pranowo mengikuti lari maraton di Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah. Nah, lomba lari ini sebagai perpisahan bagi Gubernur Ganjar yang memimpin Jawa Tengah selama 2 periode. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersama istrinya Siti Atikoh mengikuti lari maraton bertajuk Farewell Fun Run with Mbak Atikoh yang berlangsung di Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah. Lari maraton diikuti ratusan peserta menempuh jarak 10 km dengan durasi 1 jam. Ini merupakan ajang lari sebagai perpisahan Ganjar dan Atikoh yang menjabat Gubernur Jawa Tengah 2 periode. Usai mencapai finish, Ganjar Pranowo yang juga merupakan bakal calon presiden yang diusung Partai Perindo pada Pilpres mendatang secara spontan memeluk istrinya yang juga mencapai garis finish. Oh ya, selalu ada rasa dari setiap komunitas. Dan rasa ini dicurahkan dalam bentuk farewell, fun run farewell ini sebenarnya lebih pada rasa yang dicurahkan dari komunitas lari dari istri saya. Kalau saya pokoknya ikut. Dalam kesempatan lomba lari tersebut, setelah mencapai finish, para peserta berebut berfoto dengan Ganjar dan Atikoh yang akan mengakhiri jabatan Gubernur Jawa Tengah dalam waktu dekat. Dari Semarang, Jawa Tengah, Rian Rahman melaporkan. Ternak landak mini kini mulai banyak diminati oleh warga. Harganya bisa mencapai Rp3 juta per ekor. Informasi selengkapnya sesaat lagi tetaplah di Okezone Updates. Kembali di Okezone Update bersama dengan saya Camar Haenda. Pemirsa, setelah diresmikan Jumat lalu, Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta Timur ramai dikunjungi warga akhir pekan ini. Masyarakat antusias menyaksikan langsung wajah baru Taman Mini Indonesia Indah, terutama di Museum Transportasi yang memiliki koleksi kendaraan lebih lengkap dari sebelumnya. Akhir pekan ini menjadi waktu yang tepat untuk mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah yang kini punya wajah baru. Setelah direvitalisasi besar-besaran, destinasi wisata di Jakarta Timur ini tampil lebih modern dan lengkap. Salah satunya kehadiran Museum Transportasi. Berdiri di lahan seluas 6,2 hektar, museum milik Kementerian Perhubungan ini memiliki ratusan koleksi transportasi darat, laut, dan udara dari zaman dahulu hingga saat ini. Nah, jika Anda datang ke Taman Mini Indonesia Indah, selain Anda bisa menikmati koleksi-koleksi transportasi baik darat, udara, dan juga laut yang ada di museum ini, Anda juga bisa menikmati ataupun mencoba menjadi seorang pilot dengan mengendarai pesawat simulasi ini. Dengan harga tiket hanya Rp10.000, Anda bisa menikmati pengalaman wisata sekaligus edukasi bersama anak-anak dan keluarga. Sambil menikmati keindahan wajah TMI baru, jangan lupa mampir ke Museum Transportasi yang buka mulai pukul 8 hingga 4 sore. Dari Jakarta, Ayu Pratiwi, Zulkarnain, Dede Rudi, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ternak landak mini kini mulai banyak diminati oleh warga. Selain perawatannya yang mudah, harga jualnya pun bisa tembus mencapai Rp3 juta per ekornya. Kecil, imut, dan lucu, ya inilah hewan landak mini. Namun siapa sangka ukurannya yang hanya mencapai maksimal 20 cm ini kian digemari masyarakat. Di tangan Cucun Setiawan, warga Ciputat, Tangerang Selatan, Banten ini, landak mini dapat dikembangbiakan.
Setidaknya ada 15 varian landak mini, mulai dari warna coklat, hitam, albino, hingga rabi eye. Selain perawatan pakannya yang mudah, umur landak mini pun bisa bertahan hingga 7 tahun lamanya. Pria yang sudah menekuni budidaya landak sejak tahun 2008 silam ini pun sudah menjual ribuan ekor ke seluruh Indonesia. Jadi saya awalnya miara itu dari sepasang, lalu kemudian dia beranak, lalu kemudian anaknya dibesarkan, lalu kemudian saya beli lagi jantan dari tempat lain, dikawinkan, dan sekarang saya ada kurang lebih dari sekitar 500 landak. Untuk satu ekor landak mini dibanderol mulai dari 200.000 hingga 3 juta rupiah tergantung variannya. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Sekarang kita beralih ke Madura, pemirsa. Kita lihat keseruan perlombaan karapan sapi nih. Nah, perlombaan ini selalu dinantikan para masyarakat Madura dan di Jawa Timur. Apalagi jika lomba ini bertema Perang Bintang yang merupakan sapi bintang yang selalu menang dalam setiap perlombaan. Penasaran keseruannya? Berikut liputannya untuk Anda. Begitu hitungan berakhir, sapi karapan ini langsung berlari melesat menuju ke garis finish. Sementara sang joki terlihat begitu piawai mengendalikan arah sapi karapan agar tidak menyasar ke arah penonton. Perlombaan karapan sapi bertajuk Perang Bintang ini digelar di Stadion Karapan Sapi Muhammad Nur, Bangkalan. Walau sinar matahari musim kemarau cukup menyengat, namun festival tradisional ini menjadi magnet bagi warga untuk datang memadati stadion. Ini karena karapan sapi merupakan hiburan yang ditunggu warga Madura dan salah satu upaya melestarikan budaya leluhur. Sementara nama Perang Bintang dipilih lantaran sapi yang ikut lomba merupakan sapi para bintang yang rata-rata merupakan pemenang dalam sejumlah perlombaan. Sementara bagi pecintanya, karapan sapi ini menjadi ajang pemersatu bangsa serta bisa meningkatkan roda perekonomian masyarakat, terutama yang berjualan di sekitar arena karapan sapi. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Sarhawi, iNews melaporkan. Ya, melepas penat dari padatnya Jakarta dan polusi, tidak perlu jauh-jauh pemirsa. Datang saja ke Kebun Raya Bogor, Jawa Barat. Di tempat ini Anda tidak hanya bisa menghirup udara segar, berolahraga sekaligus mengenal ribuan tanaman di Indonesia. Kebun Raya Bogor menjadi salah satu destinasi pilihan warga untuk melepas penat dan menghindari polusi ibu kota. Kawasan wisata yang menyajikan layaknya hutan tengah kota ini digandrungi warga untuk piknik ataupun berolahraga. Di sini warga juga bisa wisata edukasi dengan mengenal ribuan tanaman yang ada di wilayah Kebun Raya Bogor. Total ada sekitar 13.000 dari 3.500 jenis tanaman yang tumbuh di lahan seluas 115 hektar di Kebun Raya Bogor. Mulai pepohonan, palem, anggrek, kaktus, hingga tanaman langka. Nah, saat ini saya sedang menaiki shuttle bus untuk berkeliling di wilayah Kebun Raya Bogor yang luasnya ada hampir sekitar 87 hektar. Dan di sini warga bisa berjalan-jalan, berolahraga sambil menikmati berbagai macam jenis-jenis tumbuhan yang ada di Indonesia di sini. Selain menggunakan shuttle bus, pengunjung juga bisa menyewa sepeda listrik atau goes untuk berkeliling kebun raya. Sering banget ya jalan pagi di Kebun Raya Bogor karena udaranya masih bagus banget dengan oksigen yang bersih. Karena sebenarnya asalnya dari Jakarta, cuman di Jakarta lagi polusi banget ya. Terus tadi pagi ke sini dan ini sih lebih enak aja sih sebenarnya. Di kebun raya ini pengunjung juga bisa mengunjungi museum, laboratorium, monumen, serta melihat pepohonan yang sudah berusia ratusan tahun. Dibuka mulai pukul 7 pagi hingga 4 sore, kebun raya bisa dinikmati dengan tiket masuk Rp15.000. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Ya, kita pindah ke Raja Ampat di Papua, tidak hanya dikenal dengan keindahan gugusan Bukit Kars yang mempesona. Di sana juga terdapat panorama alam bernama Kali Biru, yakni sungai sejernih kristal yang merupakan permata tersembunyi di tengah jantung hutan tropis. Sungguh memesona. Terletak di provinsi termuda Indonesia, yakni Papua Barat Daya, Raja Ampat menyimpan banyak destinasi wisata yang masih alami.
Salah satunya Kali Biru, yakni sungai sejernih kristal yang merupakan permata tersembunyi di Kampung Warsambin, Distrik Teluk Mayalibit. Untuk menjangkau Kali Biru, wisatawan dapat menempuh jalur darat dari Waisai, ibu kota Kabupaten Raja Ampat, sekitar 40 menit. Perjalanan dilanjutkan dengan menggunakan perahu motor tempel selama 20 menit. Dalam perjalanan ini, wisatawan disuguhkan dengan keindahan panorama hutan alam yang asri di sekitar pesisir pulau yang dijumpai. Tidak sampai di situ, sesampainya di muara tempat perahu berlabuh, wisatawan masih harus berjalan kaki menyusuri hutan sekitar 30 menit. Perjalanan yang melelahkan akhirnya terbayar. Keindahan sungai jernih di tengah hutan tropis Raja Ampat menyambut wisatawan. Kali Biru memiliki warna air yang eksotis, bak kristal bening dan menyala. Di sini, wisatawan bisa mandi dan berenang di airnya yang dingin yang suhunya mencapai 10 hingga 20 derajat Celcius. Okay, en niet vergeten naar Raja Ampat is a beautiful island. Okay. Thank you very much. Nah, bagi Anda yang akan berkunjung ke Raja Ampat, khususnya untuk menikmati keindahan panorama alam Kali Biru, siapkan waktu berlibur Anda dari sekarang ya. Dari Papua kita ke Makassar, pemirsa. Berwisata di pinggir pantai sambil menyalurkan hobi olahraga ekstrim bisa menjadi pilihan saat berlibur bersama dengan keluarga. Di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebuah tempat wisata menyiapkan jalur trek ala off-road. Dan seperti apa serunya, kita intip liputannya berikut ini. Menerobos hutan, tanjakan terjal, hingga jalanan rusak dan becek dapat kita jumpai di tengah Kota Makassar dengan bermain sambil menguji nyali di All Terrain Vehicle ATV. Ya, tepatnya di Pantai Akarena di Jalan Metro Tanjung, Kota Makassar. Sejak dibuka tahun lalu, lokasi wisata ini langsung menjadi favorit penggemar olahraga otomotif ekstrim. Suasana hutan yang lengkap dengan trek terjal dan menantang sangat cocok untuk uji ketangkasan berkendara off-road sambil menikmati suasana alam dan Pantai Akarena, Makassar. Mungkin memacu adrenalin pertama, yang kedua itu ada seninya juga, teknik mengendarai motor seperti itu. Trek hanya satu, dalam satu putaran itu kurang lebih 45 menit. Ada beberapa rintangan seperti tanjakan, turunan, dan suasananya suasana pantai, hutan dalam kota. Harga sewa per unitnya Rp100.000 untuk satu orang. Sementara pengunjung yang berboncengan 2 orang tarifnya Rp150.000 selama 1 jam atau sekali trek mengelilingi arena yang sudah ditentukan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi olahraga sepak bola. Pemirsa, logo dan maskot Piala Dunia U17 yang akan berlangsung di Indonesia telah resmi diluncurkan. Maskot Bacuya akan menjadi maskot dari turnamen akbar level junior yang akan diikuti 24 negara ini pada November mendatang. Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA akhirnya resmi meluncurkan logo dan maskot untuk Piala Dunia U17. Terinspirasi dari warna bendera nasional Indonesia, laut biru kehijauan, dan arusnya yang mengalir melintasi Nusantara. Tak ketinggalan, sebuah mahkota bergambar bola mewakili hasrat global akan permainan yang digemari seluruh dunia. Inilah logo dari Piala Dunia U17 yang akan digelar di Indonesia November mendatang. Sementara Bacuya atau Badak Cula Cahaya akan menjadi maskot turnamen bergengsi level junior nanti. Badak bercula ini mengacu pada hewan asli Indonesia yang diharapkan dapat mengajak masyarakat untuk datang ke stadion melihat para pesepak bola muda dunia berkompetisi. Selaku tuan rumah, Indonesia memulai debutnya di ajang Piala Dunia U17 untuk dapat bersanding dengan tim-tim kelas dunia.
Indonesia berada di grup A dan masih menanti calon lawan yang akan dihadapi dalam undian di Swiss 15 September mendatang. Piala Dunia U17 tinggal kurang dari 70 hari lagi, dimulai pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Dan pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini di Oke Zone Update. Saya Camar Henda pamit, terima kasih dan sampai jumpa. See ya. Selalu ada sisi menarik.